Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ini mohon maaf ya, beberapa hari ini saya tidak sempat mengupdate video karena saya ada aktivitas lain dan ada kesibukan yang mungkin berpas-pasan dengan jadwal saya harusnya memberikan edukasi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Dan hari ini saya baru sempat untuk membikinkan satu video, dan di sini juga menarik ya. Kenapa saya bilangin menarik? Di sini banyak orang-orang yang terjebak di pinjol legal, mereka terjebak di pinjol legal, dan memang mereka dikatakan kesulitan ya, mereka kesulitan. Dan ada juga mereka tidak kesulitan dalam segi pembayaran, tapi justru malah terjadi pemerasan dan penipuan di pinjol-pinjol ini ya. Dan saya mau jelaskan sama teman-teman semuanya, hati-hati buat Anda yang terjebak di pinjol, Anda yang orangnya jujur, ada inisiatif baik, ada tekad yang bagus dalam penyelesaian pinjol ini, tapi malah dipelintir oleh pihak aplikasi dan dijadikan ini adalah satu momentum untuk mereka memeras Anda. Anda boleh simakin video ini sampai habis biar saya jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa saya selalu menyampaikan kepada Anda untuk berhenti membayar pinjol dan berhenti meminjam di pinjaman online. Ya, tapi sebelumnya saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya, Anda yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh. Kenapa saya fasilitasi untuk bergabung di grup WhatsApp ini? Bisa dibilang menjadi member di channel ini, karena saya sangat kesulitan untuk mengedukasi Anda kalau Anda hanya bertanya di kolom komentar. Kenapa seperti itu? Karena saya di sini payah membedakan mana orang yang benar-benar terjebak dan membutuhkan edukasi dari saya, bagaimana saya harusnya dia bersikap, bagaimana saya harusnya dia bertindak untuk kedepannya. Saya sangat sulit membedakan kalau hanya sebatas di ruang komentar, karena saya juga mendapatkan fasilitas dari YouTube untuk membuat suatu langganan orang menjadi member di channel ini, dan saya menawarkan bagi Anda semuanya untuk bergabung di dalam grup WhatsApp supaya saya bisa lebih detail memberikan edukasi, memberikan penjelasan soal hutang-hutang pinjaman online, bagaimana saya harusnya Anda bersikap kalau Anda sudah telat bayar, kalau sudah gagal bayar. Itu tujuan saya untuk membuat membership ya, atau disebut dengan Anda berlangganan di channel Solusi Hutang, karena biar merata saya bisa mengedukasi Anda satu persatu. Kalau hanya sebatas di ruang publik seperti ini, saya hanya bisa menjawab secara garis kasarnya saja. Secara detailnya saya tidak mungkin bisa menjelaskan sama Anda satu persatu, sehingga saya menawarkan buat Anda semuanya boleh bergabung di grup WhatsApp. Caranya gampang banget. Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya, atau di dalam deskripsi yang ada di video ini. Anda juga boleh lihat itu di dalamnya ada link yang saya sematkan, dan itu mengarah ke untuk ke grup WhatsApp untuk Anda berkomunikasi langsung dengan saya. Insya Allah Anda tidak akan rugi dengan harga-harga yang ditawarkan. Itu tidak akan sebanding nanti kalau misalnya kita saling menilai ya, saya menilai dan Anda menilai, itu tidak akan sebanding dengan apa yang Anda dapatkan nanti. Makanya yang paling terpenting bagi saya, bagaimana saya bisa mengedukasi Anda secara individu, secara mandiri ya, supaya ini lebih detail lagi. Silahkan dulu yang belum mensupport juga, silahkan di support channel ini sebelum saya lanjutkan untuk membahas video berikut ini. Silahkan. Oke, tentang kekejaman dari pinjol legal OJK. Kenapa saya bilangin kekejaman? Di sini posisinya orang memang banyak menyatakan ketidakmampuan, ketidaksanggupan dalam segi membayar. Mereka selalu diberatkan dengan kata soal bunga. Ini mereka sangat diberatkan dalam posisi ini. Belum lagi pemotongan dalam pencairan, habis itu double-nya dalam pembayaran. Ini sangat memberatkan bagi mereka. Mereka meminjam dalam nominal 1 juta, mereka hanya dicairkan sebesar 600 atau 700, dan mereka harus membayar double 1.200.000. Ya. Dan bunga yang mereka terapkan sebenarnya bukan lagi 0,4% atau 0,8%. Ya, kalau kita ukur dari perbandingan banyaknya mereka mencairkan dengan jumlah yang mereka harus bayarkan. Contoh saat ini, mereka mencairkan dana 1 juta. Dana yang diserahkan kepada si debitur itu cuma 600.000. Ya, tapi si debitur harus membayar tagihan ini sebesar 1.200.000.
Mereka bisa mengejar target dalam nominal tenor yang mereka berikan, contoh tenornya 14 hari, 21 hari, bahkan 1 bulan, mereka bisa menerapkan hal itu menjadi 100%. Ya, yang mereka tulis dalam hal ini adalah pinjaman Anda terjadi 1 juta. Padahal pinjaman yang Anda terima cuman adanya ya 600.000. Pinjaman yang harus Anda bayar semuanya 1.200.000. Ya. Kalau boleh dihitung, yang pokok yang sebenarnya adalah pokok yang Anda terima 600.000. Ya, tapi mereka tidak menghitung pokok 600.000. Mereka menghitung pokok yang 1 juta yang pengajuan tadi. Tapi mereka tidak akan menghitung soal administrasi yang mereka bilangkan. Dan di sini sudah jelas itu terjadi pemerasan yang cukup besar. Memang terjadinya karena terang-terangan mereka membuat suatu ketentuan yang dimana ketentuan ini tidak akan mungkin lagi dibaca oleh si peminjam mereka gitu loh. Ketentuannya itu bukan sedikit panjangnya. Ya, itu yang memberatkan dari orang-orang saat ini. OJK memang tidak peka dalam hal ini. OJK memang tidak akan mempedulikan soal keberatan Anda dalam segi membayar. Mereka tidak akan peduli karena OJK beranggapan Anda telah menyetujui semua yang diminta oleh penyedia aplikasi atau penyedia layanan. OJK menganggap seperti itu. Kan kebanyakan kita itu tanpa peduli membaca, tanpa peduli memahami, kita main checklist saja. Ya, dan di sini adalah menjadi jebakan tersendiri buat Anda. Itulah yang memberatkan kenapa orang-orang banyak tidak mampu bayar ketika sudah bermain dengan pinjaman online. Itu hanya sebatas bunganya saja. Belum lagi denda yang mereka terapkan. Ya, hutang yang sebelumnya 600.000 yang kita terima, 1 juta dalam sebuah pengajuan, 1.200.000 yang harus kita bayar, bisa menjadi 2,4 juta atau menjadi 2 juta harus kita bayarkan kalau kita sudah terlambat. Ya, ini juga tidak akan dikaji oleh otoritas jasa keuangan karena otoritas jasa keuangan hanya percaya data yang dikirim oleh pihak pinjol. Ya, itu salah satu yang memberatkan bagi Habis itu lagi, kenapa saya selalu menyampaikan kepada Anda semuanya, lebih baik berhenti dalam membayar. Berhenti dalam membayar ini bukan berarti tanda kutip Anda harus berhenti, ya kalau memang Anda masih mampu, Anda harus berhenti membayar ini sekarang. Tidak, tapi berhentilah melakukan pembayaran secara online. Karena ini rentan banget dari segi penipuan. Tadi saya juga mendapatkan email, mereka telah melakukan pembayaran, mereka telah melakukan pencicilan, tapi malah di aplikasi tidak terbaca. Malah dia masih ditagih. Anda boleh lihat di sebelah saya, itu saya munculkan. Saya memang tidak membacakan emailnya. Itu kurang lebih seperti itu. Karena saya selalu sampaikan sama Anda, tidak ada jaminan khusus dari otoritas jasa keuangan. Ketika Anda telah melakukan pelunasan, Anda telah melakukan pencicilan terhadap aplikasi, data Anda benar-benar hilang, dan ini dijamin itu akan sesuai dengan yang mereka janjikan, itu tidak akan ada. Karena selama ini pengaduan Anda tidak tercover ya oleh pihak otoritas jasa keuangan. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Ini yang saya bahas ini adalah pinjol legal ya. Jadi kalau Anda yang terjebak di pinjol ilegal, bagaimana Bang? Pinjol ilegal saya selalu sampaikan, kalau Anda memang bisa mencerna hal ini, pinjol ilegal tidak perlu lagi Anda bayar. Ya. Ngapain lagi Anda bayar? Itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan jangan pula Anda pinjam. Ya, ini mentang-mentang saya menyampaikan pinjol ilegal jangan dibayar. Anda malah minjam, ikut jasa joki, ikut jasa ini, karena Anda tahu semua orang yang mengedukasi tentang pinjol menyampaikan pinjol ilegal tidak usah dibayar. Sehingga Anda timbullah niat buruk, timbullah niat jahat. Anda ingin mengambil pinjol ini sebanyak-banyaknya, Anda nggak mau bayar. Ini salah juga gitu loh. Ya, yang saya sampaikan, Anda yang sudah terlanjur terjebak, bukan karena unsur disengaja, bukan karena setelah Anda melihat video ini bahwa pinjol ilegal tidak perlu dibayar, habis itu Anda meminjam, bukan karena itu gitu loh. Ya, tapi Anda yang terjebak atas dasar ketidaktahuan. Jangan setelah nonton video ini saya sampaikan pinjol legal tidak bayar, Anda langsung minjam lagi. Ya, kalau itu mohon maaf, berarti memang watak dan kapasitas pemikiran Anda tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa diajari, tidak bisa dijelaskan. Berarti otak Anda yang perlu diperbaiki. Ya, bukan sistem pinjol lagi, tapi pemikiran Anda ini yang perlu dimusnahkan sesegera mungkin gitu loh. Ya.
Dan habis itu juga hati-hati tentang teman-teman semuanya. Saya yakin Anda semua ini pasti ada yang mampu bayar pinjol, ada yang tidak mampu bayar pinjol. Yang tidak mampu pasti jelas itu fakta karena diberatkan seperti yang saya terangkan tadi. Kalau yang mampu bayar pinjol ini perlu hati-hati. Ya, apalagi kita menggunakan virtual account, pencicilan yang tidak jelas ya. Habis itu lagi, ini ada satu kasus lagi. Dia sudah mencicil pinjol, sudah menyelesaikan pinjol, sudah melunasi hutang piutang pinjol. Ya, tapi di dalam aplikasi hutangnya tidak hilang. Di dalam aplikasi hutangnya tidak hilang. Saya pengen bertanya dulu sebelum saya jelaskan. Siapa di sini yang sudah melunasi pinjol tapi di aplikasi tidak hilang? Isi di kolom komentar. Pinjol apa? Apakah itu legal? Apakah itu resmi OJK? Ya, silahkan Anda isi di kolom komentar. Habis itu lagi, setelah dia melakukan pelunasan di aplikasi tidak selesai, otomatis dia akan mencari ke Play Store atau tempat dia memberikan satu ulasan, tempat dia memberikan satu komentar terhadap aplikasi itu. Tujuannya apa? Dia memberikan satu komentar ini berharap pihak aplikasi menjawab dari komentar dia bahwa dia telah melakukan penyelesaian hutang piutang dia. Kenapa di aplikasi tidak berkurang? Ini tujuan orang untuk komentar di aplikasi itu. Tapi bahaya malah mendekati mereka. Kenapa tidak? Yang menjawab komentar ini bukan pihak aplikasi, melainkan adalah oknum-oknum penipu. Apakah itu oknum dari aplikasinya atau oknum dari mana saya juga tidak tahu. Yang jelas itu bukan dari aplikasinya. Ya, dan dijawablah oleh orang-orang yang mengaku mereka bekerja di aplikasi itu dan diarahkan ke media sosial mereka, ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok, snack video, ataupun diarahkan ke nomor WhatsApp. Ya, dengan iming-imingan apa? Nanti saya bantu Anda untuk menghapus data yang ada di aplikasi itu kalau memang Anda sudah melunaskan. Otomatis orang tanpa berpikir panjang, oh ini mungkin solusinya. Ya, dan terjadilah komunikasi dengan oknum ini. Begitu terjadi komunikasi dengan oknum ini mengarahkan, contoh dia meminjam di aplikasi A. Kata oknum, Anda coba download aplikasi B, nanti dari situ kita bisa membantu Anda untuk menghapus data yang ada di aplikasi A. Padahal si penipu ini sedang mengalur pemikiran Anda, sedang mengendalikan pemikiran Anda untuk meminjol kembali. Ya, akhirnya tanpa pikir panjang si debetur mendownload aplikasi yang diperintahkan oleh si oknum dan terjadilah peminjaman. Ya, akhirnya apa? Dana masuk ke dalam rekening si debetur. Setelah dana masuk ke rekening si debetur dengan iming-imingan lebih lanjut juga, si pihak penipu menjelaskan itu ada dana yang dikirim. Dana itu sebenarnya adalah dana yang sedang diupdate oleh sistem. Itu karena sistem sedang bekerja untuk menghapus tagihan Anda di aplikasi sebelumnya. Silahkan kirimkan dana itu ke nomor rekening ini. Si debetur tanpa pikir panjang mengirimkan dana yang masuk ke rekening itu. Ya, dan akhirnya apa? Bukan data lunas, malah meminjam kembali. Ya, inilah yang terjadi saat ini. Makanya saya bilangin, soalnya tidak ada lagi jaminan Anda melakukan pelunasan, Anda melakukan pembayaran terhadap pinjol bahwa ini dijamin hutang Anda lunas, dijamin hutang Anda selesai, itu sudah tidak ada lagi. Justru ketika melakukan pelunasan, hutang di aplikasi tidak berkurang, tagihan kita tetap sebanyak itu, terjadi kepanikan dari si debetur, dan akhirnya seperti yang saya ceritakan tadi, si debetur nyemplung lagi ke dalam permainan pinjol dengan diarahkan oleh oknum-oknum si penipu ini. Alangkah baiknya hari ini karena tidak ada jaminan khusus, baik itu dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ataupun dari Otoritas Jasa Keuangan, berhenti saja membayar, itu jauh lebih tepat saat ini supaya ada satu wadah yang menjamin, ya, menampung keamanan dari diri Anda. Pertama, mereka bisa menjamin ketika Anda melakukan pelunasan itu benar-benar lunas. Apabila aplikasi tidak menyatakan lunas, kita cabut izinnya. Alangkah baiknya kita tunggu dulu. Ya, daripada Anda terus memaksakan sementara keuangan makin sulit. Ketika uang sudah lepas dari tangan Anda, itu akan menjadi lawan tersendiri bagi diri Anda. Ya,
Uang yang semulanya ada di tangan Anda begitu lepas akan menjadi liar dengan sendirinya, tidak akan mungkin lagi balik ke tangan Anda dan tagihan Anda tetap sebanyak itu. Ya, ini buat teman-teman semuanya, hati-hatilah karena memang era ini adalah era yang penuh tipu-tipu. Meskipun kita beranjak ke dunia digital, tapi justru dunia digital lebih kejam daripada versi manualnya. Mungkin dari saya cuman itu aja buat teman-teman semuanya yang terjebak saat ini. Insya Allah besok saya akan update lagi video yang terbaru. Atau nanti malam pun saya juga akan live. Ya, saya akan bercerita dengan Anda, berkomunikasi dengan Anda seperti biasa di jam 9 malam. Ya, yang penting Anda support dulu channel ini. Dan jangan lupa juga untuk saya bisa mengedukasi Anda lebih lanjut, Anda boleh bergabung di langganan di channel ini supaya Anda terhubung dengan grup WhatsApp dan terhubung dengan nomor pribadi saya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.